Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Mpu Sindok dari dinasti Isyana yang diperkirakan didirikan di wilayah Jombang, Jawa Timur. Mpu Sindok merupakan penerus dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur diperkirakan sebagai akibat dari bencana alam meletusnya gunung-gunung di sekitar Mataram kuno. Mpu Sindok merintis dinasti baru bernama Isyana dengan gelar Isyana Tunggadewa. Mpu Sindok memerintah Medang Kamulan pada 929 Masehi hingga 949 Masehi. Selama kurun waktu 1 abad, dinasti Isyana memerintah di Kerajaan Medang Kamulan. Prasasti Balitung atau Mantiasi menggunakan bahasa Jawa kuno berangka tahun 929 Cakra atau 907 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Mateseh, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam prasasti Mantiasi terdapat silsilah Raja Mataram kuno sebelum masa era Sri Maharaja Rakai Watu Kuradyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu atau Dyah Balitung. Adapun susunan Raja Mataram kuno tersebut adalah sebagai berikut. 1. Rakai Mataram atau Sanjaya. 2. Rakai Pangkaran. 3. Rakai Panunggalan. 4. Rakai Waruk. 5. Rakai Garung. 6. Rakai Pikatan. 7. Rakai Kayuwangi. 8. Rakai Watu Malang. 9. Rakai Watu Kuradah Balitung. 2. Prasasti Canggal. Sumber sejarah kerajaan Medang berikutnya adalah Prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di Kompleks Candi Wukir, Desa Kandiwuning, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta ini, secara garis besar menceritakan asal-usul Sanjaya atau Rakai Mataram. Sebelum kerajaan Medang didirikan Sanjaya, tanah Jawa dipimpin oleh Sana, yaitu ayah Sanjaya. Prasasti Canggal juga mengisahkan bahwa Sanjaya mendirikan lingga di Bukit Setirangga yang kini berada di Magelang. Di bawah kekuasaan kerajaan Medang, tanah Jawa menjadi sangat makmur dengan kejayaan yang melimpah. Dalam prasasti Canggal juga terdapat daftar nama raja yang pernah memimpin kerajaan Medang. Di antaranya adalah Rakai Mataram atau Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Mpu Daksa, dan Mpu Sendok. Raja-raja di Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama adalah Mpu Sindok. Mpu Sindok ini menjadi raja pertama kerajaan ini setelah berdiri di wilayah Jawa Timur. Mpu Sindok memiliki gelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wikramadamo Tunggadewa. Mpu Sindok memiliki seorang istri bernama Sri Parameswari Dyah Kebih. Mpu Sindok ini menjadi raja pertama dan memimpin rakyat kerajaan Mataram yang selamat dari bencana alam letusan Gunung Merapi. Semua rakyat diajak untuk berpindah ke timur, tepatnya saat ini di area Jombang, Jawa Timur. Selama masa kepemimpinannya, Mpu Sindok ini banyak membangun infrastruktur di area baru seperti waduk hingga bendungan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kondisi perekonomian dan pertahanan kerajaan setelah mengalami bencana alam. Yang kedua, Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya ini menjadi pemimpin kerajaan Medang yang kedua setelah ayahnya wafat. Sri Isyana Tunggawijaya merupakan anak perempuan dari Mpu Sindok dan untuk menjalankan kepemimpinannya yang dibantu oleh suaminya yang bernama Sri Lokapala. Sri Lokapala merupakan salah satu keturunan bangsawan dari Bali. Menurut peninggalan sejarah, Sri Isyana Tunggawijaya ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Sri Makutawang Sawardana yang akhirnya meneruskan tahta sang ibu. Makutawang Sawardana menjadi raja selanjutnya yang memimpin pada tahun 990 sampai 991 Masehi. Masa kepemimpinan Sri Makutawang Sawardana sangatlah singkat sehingga tidak banyak peninggalan atau jejak sejarah di masa kepemimpinannya. 4. Dharmawangsa Teguh. Raja selanjutnya adalah Dharmawangsa Teguh, yakni anak dari Sri Makutawang Sawardana. Pada masa kepemimpinannya tidak banyak informasi atau catatan sejarah mengenai masa kepemimpinannya. Raja Airlangga. Raja yang terakhir dari kerajaan Medang adalah Raja Airlangga. Berdasarkan peninggalan kerajaan ini yang menjadi sumber sejarah sebagaimana peninggalan kerajaan Majapahit.
Diceritakan bahwa Raja Airlangga harus memisahkan kerajaan ini menjadi dua kerajaan. Dua kerajaan tersebut adalah peninggalan Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Kerajaan ini terpaksa dibagi menjadi dua untuk menghindari perang saudara. Sedangkan sang istri, Raja Airlangga yang merupakan keturunan asli raja kerajaan ini, lebih memilih menjadi seorang pertapa. Akhirnya dengan pembagian kekuasaan tersebut, kerajaan ini mengalami keruntuhan dan itulah akhir dari pemerintahan kerajaan ini di bawah pimpinan Raja Airlangga yang berasal dari Bali. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan didominasi oleh sektor pertanian, terutama pada budidaya tanaman padi. Sungai Berantas berperan penting dalam irigasi lahan pertanian. Selain itu, perdagangan juga mulai berkembang pada masa ini, dengan adanya pelabuhan seperti Pelabuhan Ujung Galuh yang menjadi pusat aktivitas niaga. Kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan wilayah lain di Nusantara dan di Asia Tenggara. Masyarakat Kerajaan Medang Kamulan memiliki struktur sosial yang lebih kompleks, terdiri dari para bangsawan, pendeta, prajurit, petani, dan pedagang. Budaya kerajaan ini kaya dengan seni dan sastra. Empu Sindok dikenal sebagai sastrawan yang menghasilkan banyak karya. Pada masa Airlangga, Empu Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang menggambarkan kepahlawanan dan nilai-nilai moral. Kerajaan Medang Kamulan menganut agama Hindu dengan pemujaan terhadap dewa-dewa seperti Dewa Siwa dan Dewa Wisnu. Empu Sindok adalah penganut agama Hindu Siwa, sementara Airlangga cenderung kepada Hindu Waisnawa. Toleransi beragama tercermin dalam pembangunan candi-candi yang mencerminkan pengaruh Hindu dan Buddha. Penyebab runtuhnya Kerajaan Medang yang pernah menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Ada beberapa penyebabnya, di antara lain yaitu 1. Invasi dan peperangan dari kerajaan tetangga. Invasi dan peperangan dari kerajaan-kerajaan tetangga atau suku-suku yang lebih agresif seperti Sriwijaya, Bali, Kahuripan, dan Wurawari. Kedua, pertempuran internal. Pertempuran internal antara para pemimpin atau kelompok-kelompok dalam kerajaan seperti antara Wangsa Sanjaya dan Wangsa Syailendra atau antara para bangsawan dari rakyat jelata. Yang ketiga, pergeseran ekonomi. Pergeseran ekonomi akibat perubahan jalur perdagangan maritim atau persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain dalam menguasai sumber daya alam. Keempat, bencana alam. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, atau kekeringan yang merusak infrastruktur dan sumber pangan kerajaan. Yang kelima, perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya akibat pengaruh agama, seni, atau ilmu pengetahuan dari kerajaan-kerajaan lain atau dari luar Nusantara. Yang keenam, korupsi dan ketidakadilan. Korupsi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin atau pejabat kerajaan terhadap rakyatnya sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan pemberontakan. Yang ketujuh, penurunan kualitas pemimpin. Penurunan kualitas pemimpin yang tidak mampu menjaga stabilitas, kemakmuran, dan keamanan kerajaan atau yang tidak memiliki karisma dan legitimasi yang kuat. 8. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti perubahan iklim, erosi tanah, atau penurunan kesuburan tanah yang mempengaruhi produktivitas pertanian dan kesejahteraan rakyat. Runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan dimulai setelah dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga guna memecah terjadinya perang saudara. Diketahui sang putri dari permaisuri Raja Airlangga memutuskan untuk tidak terlibat dalam kerajaan dan menjadi seorang petapa. Akhirnya Kerajaan Medang diberikan putra-putra dari selir Raja Airlangga sehingga Kerajaan Medang berakhir di zaman pemerintahan ini. Duh. Apa sih jahat? Cek.